Sahabat Bareka sekalian, Barekapreneur, saat ini saya berada di selatan kota Jakarta, tepatnya di Jalan Trogong Raya nomor 29. Nah, di sini ada tempat yang seru banget, tempat yang asik buat kalian yang menyukai cake dan cookies. Kenapa saya katakan ini tempat yang seru dan sekaligus juga spesial? Karena di sini cake yang disajikan, cookies yang disajikan, saya pastikan memiliki berbagai kemampuan untuk membuat lidah Anda merasakan hal-hal yang unik, kombinasi yang tidak terbatas menurut pencipta dari tempat ini, pemilik dari tempat ini, yaitu seorang pastry chef yang memiliki pengalaman sekaligus juga kemampuan mengkombinasikan berbagai flavor dan juga tekstur yang ada di dalam sebuah cake. Tempatnya adalah Lady Eve Patisserie. Untuk itu saya beruntung saya sudah bisa bertemu dengan pemilik dari tempat ini, yaitu Ibu Lulu, dan nanti kita akan tanya lebih lanjut bagaimana seorang pastry chef mengeksplorasi berbagai kreativitas dan imajinasinya pada sebuah cake. Bu Lulu. Halo Pak Petrus. Apa kabar, Bu? Baik kabarnya di sini. Sehat ya, Bu? Sehat semuanya di sini. Tempatnya asik Iya. banget. Aduh, terima Bu, kasih. Lady. Aduh, terima kasih udah Bu sempat lagi mampir. ngapain nih, Bu? Apa aja nih? Ada cookies-cookies yang seru-seru nih. Ini kebetulan saya lagi ngerapiin cookies karena kita ada banyak banget produk baru. Kebetulan untuk bulan ini ada salah satu yang baru, soft cookies. Ya. Nah, soft cookies ini juga nanti kita akan olah untuk bikin beberapa produk lainnya. Jadi saya Oke. lagi cek-cekan nih cookiesnya kayak gimana. Mantep. Oke. Cake-nya juga keren-keren loh, Bu. Oh iya, terima kasih Bapak. Bapak suka yang mana nih kalau ngeliat dari penampilannya? Kalau disuruh pilih yang suka yang mana susah, Bu. Karena saya rata-rata saya suka semua ini kayaknya. Tapi bagaimana? saya sebenarnya selain juga melihat, saya ingin lebih bertanya lebih jauh pada Bu Lulu Boleh. mengenai Lady Eve ini, Bu, supaya oke. sahabat-sahabat Barekapreneur bisa tahu bahwa ada tempat yang seru dan asik di Jakarta Selatan untuk bisa menikmati dan mengeksplorasi berbagai kombinasi rasa kreasi dari Bu Lulu. Oke, boleh, nggak ada Bisa ya, Bu, ya? Bisa kok, Oke. bisa. Oke. Baik para sahabat Barekapreneur sekalian, tadi sudah saya sempat berbincang-bincang sebentar ketika Bu Lulu lagi menata kue-kue dan cookiesnya yang ada di Lady Eve Patisserie yang ada di outlet Jalan Trogong Raya nomor 29 di Jakarta Selatan. Ya, sambil menikmati cake, ada minuman, juga kalau Anda mau pengen makan pizza juga ada pizza di sini ya, bisa pesan pizzanya ya. Dan ada taman yang banyak tanaman-tanamannya, sambil Anda bisa mendapatkan suasana yang hijau sambil bekerja atau sambil ngobrol dengan sahabat atau dengan keluarga, silahkan mampir. Nah, bagaimana seorang Lulu Andini mendirikan dan membuka usaha yang bernama Lady Eve Patisserie, saya akan mencari tahu lebih lanjut. Mungkin tidak ada di Instagramnya Lady Eve Patisserie. Saya akan mencari tahu bagaimana untold story dari seorang Lulu Andini membuka usaha Lady Eve Patisserie. Bu Lulu, sekali lagi selamat pagi. Pagi Pak Petrus. Terima kasih, Bu, sudah menerima kami. Sama-sama Pak. Pokoknya saya senang kalau Bapak sempat mampir ke sini kayak hari ini contohnya. Saya juga pasti senang, Bu, kalau melihat bagaimana kreasi dari seorang chef itu bisa dieksplorasi secara maksimal. Dan orang itu, konsumen itu tidak melulu menikmati yang itu aja, tapi juga mendapatkan sesuatu yang baru gitu loh, Bu. Dalam tanda kutip petualangan rasa, ide-ide itu bisa muncul dari kreasi cake-nya Bu Lulu. Oke. Nah, Bu, sebelum saya ke sana ya, Bu, ya, saya mau tahu nih, Bu. Bu Lulu tuh dulu latar belakangnya apa sih? Kok bisa terjun ke dunia F&B, Bu? Kalau latar belakang sudah pasti basic pendidikan saya nggak jauh-jauh, hospitality, memang di pastry. Jadi memang satu jalur lah ya dengan apa yang saya lakukan hari ini. Lalu
Waktu itu saya bergabung dengan salah satu retail company terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Yeah. Setelah itu baru saya masuk ke distribution company. Distribution company ini dia spesifik untuk fast moving consumer goods yang kebetulan salah satunya dia mendistribusikan produk-produk bakery, pastry, restoran ke istilahnya untuk F&B bisnis ya di Indonesia juga dan salah satu yang terbesar juga. Nah, jadi dari latar belakang itu saya banyak ketemu berinteraksi dengan klien, kurang lebih klien saya kan pasti bakery dan pastry shop ya. Nah, dari proses interaksi segala macam akhirnya inilah yang membuat saya jadinya lebih tertarik lagi. Jadi bukan lagi cuma sekedar bikin kue, tapi mencari tahu apa sih yang bikin orang itu tertarik dengan suatu produk. Nah, jadi kalau ditanyakan latar belakang yang akhirnya ngebentuk saya hari ini dan akhirnya ada Lady Eve, ya nggak jauh sih yang paling besar kontribusinya saya rasa sih di pekerjaan saya yang terakhir itu. Karena saya punya banyak kesempatan untuk mengeksplor. Dan saya kayaknya juga ketemu Bapak di situ waktu itu. Betul sekali. Itu baru saya ingin sampaikan bahwa saya ketemu Ibu waktu Ibu masih bekerja di perusahaan distribusi bahan baku untuk F&B itu ya Bu ya. Betul. Kita pertama kali ngobrol. Iya. Saya juga melihat bahwa Ibu itu begitu passionate banget tuh Bu dalam dunia pastry. Tapi waktu itu Ibu seorang profesional. Sisinya berbeda ya, karena waktu itu saya lebih ke arah technical. Jadi ke arah technical di sini fungsinya lebih banyak untuk memberikan kayak semacam arahan buat klien ataupun juga semacam input, masukan, atau juga ketika ada problem dalam pengolahan yang terkait dengan bahan baku ya, sudah pasti harus punya kemampuan untuk bisa membereskan hal tersebut. Oke. Berarti pada saat Ibu berada pada posisi sebagai seorang profesional technical chef, Ibu memberikan banyak nasihat atau juga mungkin arahan bagaimana sih supaya produksi cake mereka itu bisa lebih optimal lagi ya Bu ya? Betul, dan dalam kondisi seperti itu tentu saja tidak bisa lagi sesuatu yang bersifat textbook. Artinya gini, ada banyak sekali kondisi atau pertanyaan yang terjadi di lapangan yang sifatnya berpikirnya harus menembus dari satu hal yang sifatnya terlalu umum. Karena itulah yang akhirnya bisa memberi value terhadap apa yang kita lakukan terhadap si klien tersebut. Ini ya, jadi ada kata kunci memberi value bagi orang lain. Betul. Ya, jadi nggak cuma sekedar datang, Bu, saya bikinin kue. Ya si ibunya juga udah jago bikin kue kan. Jadi harus ada hal lainnya yang dilakukan supaya membuat si produk ini nggak cuma sekedar jadi kue yang dijual, dibeli orang, enggak. Seperti itu. Karena kalau cara berpikirnya seperti itu, banyak banget kan di luar sana yang punya usaha kurang lebih sama dengan apa yang sudah dilakukan dengan si ibu ini. Lalu apakah karena jenuh dan bosan jadi profesional technical chef, lalu pindah kuadran nih jadi seorang entrepreneur dalam dunia pastry, walaupun masih dekat-dekat juga bidangnya pastry? Saya rasa bukan jenuh, tapi ketika kita berada dalam satu kondisi tertentu, challenge itu kan akan mengikuti challenge. Ketika sampai satu titik, challenge ini artinya sudah bukan lagi berbicara tentang si klien, tetapi men-challenge diri sendiri. Dalam artian gini, saya bisa nih memberikan kontribusi gitu, maksudnya untuk si klien tersebut. Dan ini menjadi sesuatu yang punya end up-nya adalah nominal value, angka numbers tertentu pastinya buat mereka ya secara bisnis. Jadi kenapa enggak? Jadi maksudnya dari situ akhirnya kenapa enggak sih gitu. Dan akhirnya dimulailah prosesnya. Bisa memberikan inspirasi bagi orang lain untuk dapetin profit, tapi kenapa nggak dinikmati untuk diri sendiri juga mungkin ya Bu ya? Sampai satu titik tertentu ya. Itu bukan suatu hal yang egois saya rasa. Jadi saya rasa dalam setiap karir orang, profesi tertentu setiap orang pasti akan ada mau apa lagi leverage-nya, mau kemana lagi. Betul. Jadi saya anggap ini adalah suatu proses di mana untuk membuat saya juga lebih lagi menjadi lebih luas lagi, nggak cuma ada di satu titik lagi tapi mencoba ke titik yang lain. Apakah akan selalu begitu untuk semua orang? Tidak selalu, tetapi
saya rasa setiap orang juga pasti akan punya apa istilahnya jalurnya yang dia merasa lebih nyaman, dan kebetulan untuk saya pribadi waktu itu saya pikir ya kenapa enggak, dan saya coba untuk explore ke arah yang berbeda. Lalu bagaimana? Kok kepikir satu ide akhirnya pada titik itu ya, titik ingin berubah menjadi challenge yang berbeda pilihannya. Bagaimana akhirnya timbul suatu konsep yang namanya Lady Eve Patisserie itu? Muncul konsep juga nggak muncul tiba-tiba ya Pak ya, karena kalau konsep itu proses. Tapi yang pasti dari proses interaksi yang terjadi sekian periode dengan klien, kurang lebih saya bisa melihat apa sih yang saya inginkan. Jadi itu membuat pilihan itu menjadi lebih spesifik. Saya ingat banget waktu itu saya memulai bisnis bersamaan ketika saya masih kerja. Jadi in between ya. Jadi tidak langsung 100% jam langsung lompat, karena balik lagi ini proses. Nah, jadi pada waktu itu yang saya pilih brownies. Tapi dengan satu pemikiran yang spesifik. Kenapa sih brownies gitu? Karena brownies semua orang suka coklat ya Pak ya? Iya. Semua orang suka coklat. Lalu pertanyaan selanjutnya muncul, brownies yang kayak gimana? Karena kalau misalnya Bapak cari, brownies itu kan barang yang terlalu laku. Jadi terlalu laku ya? Terlalu laku, maksudnya hampir semua orang ya bisnis bikin brownies gitu maksudnya. Nah, itu kan challenge Pak. Kalau saya bikin yang terlalu sama, berarti harus ada sesuatu pembeda. Jadi waktu itu muncul konsep, kenapa nggak bikin brownies dengan isian? Browniesnya pakai isian? Iya, brownies dengan isian. Lalu kalau cuma isian ya banyak juga, bukan banyak ya, tapi ya cuma segitu-gitu aja. Lalu kenapa nggak kita nyasar segmen tertentu? Jadi pada waktu itu akhirnya yang kita pilih adalah AB plus ya. Jadi maksudnya customer yang memang willing untuk membayar satu produk tertentu dengan suatu kualitas tertentu. Jadi suatu kualitas tertentu di sini, misalnya saya pakai couverture gitu, couverture dengan brand tertentu dari luar misalnya contohnya, itu kan udah pasti mahal ya. Jadi saya mencoba mencari masuk ke segmen yang ada di level ini. Jadi prosesnya seperti itu. Nah dari situ pelan-pelan kita mulai garap ke arah packingnya, packagingnya, segala macamnya, dan akhirnya muncul packagingnya salah satunya yang seperti itu. Jadi ini awalnya memang dikhususkan untuk bikin brownies, untuk taruh brownies. Ini packaging yang kedua, tapi kurang lebih dari awal kita konsep secara packaging dan warna kurang lebih seperti ini. Kalau Bapak masuk hari ini kan Bapak lihat feel-nya warnanya ada fuchsia, ada pink seperti itu. Jadi itu jadi salah satu warna basic dari si Lady Eve ini. Lady Eve-nya. Karena pendekatannya emosional, perempuan, usia tertentu. Jadi landasan berpikirnya seperti itu. Jadi usaha Ibu yang untuk pastry itu ada personifikasinya, yaitu lebih ke feminin ya Bu ya, dalam citra seorang Lady Eve ini. Benar, karena balik lagi kan pemilihan nama pun ada tujuannya juga, karena kan represent yang mau dikeluarkan adalah citra feminim kan Pak ya. Kecuali kalau saya pakai namanya Mas Rembo gitu misalnya, nah itu kan beda lagi kan. Jadi packagingnya juga nggak mungkin saya bikin seperti ini gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita perhatikan di awal. Ya, jadi itu konsisten semua ya Bu ya, dengan citra yang dibentuk itu ya? Harus ya, karena semua ya? Karena dari situ akhirnya yang ngebentuk jalurnya si Lady Eve. Jadi kalau ditanyakan dulu pada waktu saya start awal mau dibawa kemana ya saya juga belum tahu, tapi kurang lebih yang saya tahu, saya mau bikin produk yang nggak complicated, karena waktu itu saya juga kerja, jadi in between, yang bisa saya simpen, yang nggak ngerepotin waktu pengiriman, yang disukain semua orang. Jadi landasannya awalnya seperti itu. Setelah itu mulai ketahuan, saya mau target marketnya ini, seperti ini. Begitu ketahuan target market, follow up selanjutnya, packagingnya mau kayak gimana, mau kayak apa, namanya mau seperti apa bisnisnya, seperti itu. Bu, waktu Ibu masih bekerja itu, apakah sudah membuka outlet atau masih terima pesanan dari rumah aja? Belum, waktu itu kita menerima pesanan dari rumah, dan ada sampai satu titik, rumah sudah tidak bisa memfasilitasi, kita sampai udah nyewa satu tempat,
karena balik lagi konsekuensi ya Pak ya. Iya. Kita sewa satu tempat, di situ production, kita lakukan di weekend ataupun juga ketika saya sudah selesai kerja pada waktu itu. Pulang kerja. Pulang kerja. Capek dong Bu ya? Atau enggak? Kalau orang sudah punya passion, Nggak ada capek? capek itu nomor sekian, karena happy-nya dulu yang keluar. Betul. Seperti itu sih Pak. Iya. Tapi di mana sampai satu titik apa yang membuat Ibu mengambil keputusan akhirnya ya inilah jalan yang saya harus pilih untuk saya mencurahkan 100% dan saya harus meninggalkan pekerjaan saya sebagai seorang profesional. Satu titik mana? Suatu momen apa yang membuat Ibu oke, ini harus saya putuskan. Tidak bisa A dan B, tapi harus A atau B. Momennya pada waktu itu ketika pekerjaan yang saya lakukan setiap hari di pekerjaan sebelumnya menjadi terlalu mudah. Oh, begitu Ketika, ya? jadi gini, ketika satu pekerjaan jadi terlalu mudah, akan selalu ada muncul pertanyaan selanjutnya, what's next? Challenge-nya apa? Kebetulan pada saat itu saya bisa bilang bahwa challenge-nya buat saya pribadi ya, saya nggak menilai orang lain. Buat saya pribadi, saya sudah bisa lakukan, saya bisa penuhi itu. Jadi ya ini menjadi sesuatu yang flat gitu maksudnya. Jadi kalau flat itu kan akhirnya menurunkan kita punya performa sebenarnya ya Pak ya. Oke. Jadi saya rasa udah tidak baik gitu maksudnya. Langsung ada tawaran pekerjaan, ada beberapa tawaran cukup bagus dalam artian saya pegang juga dalam bidang yang sama, tapi ini lebih langsung ke bisnisnya, pegang field juga dan cukup memberikan challenge juga. Hanya saja tidak saya follow up karena sudah ada mimpi yang ini kan. Jadi ya saya pikir ya kenapa ini nggak diseriusin aja, seperti itu. Jadi mimpi ini jauh lebih menggoda untuk karena balik lagi kan imajinasinya saya yang bisa explore lebih itu kan ada di saya ya. Jadi itu yang jadi satu sisi yang kenapa sih yang ini saya pilih, kenapa nggak yang lainnya, seperti berarti itu. Ibu memilih the sky is the limit. The sky is the limit termasuk juga ribetnya ya Pak. Maka saya lihat brosur Ibu yang mengatakan bahwa endless possibilities of flavor combination and ideas. Jadi Ibu nggak pernah akan menaruh satu batasan bahwa saya ingin kerja ke situ, tapi Ibu akan terus naikin target Ibu. Harus ya Pak ya. Jadi maksudnya kalau Bapak perhatikan juga dari product list yang kita punya, bisa dibilang kita memulai sesuatu ini bukan dari sesuatu yang terlalu umum pakemnya. Bukan karena saya ingin menjadi berbeda, enggak. Tapi lebih ke arah kenapa sih nggak coba explore dari sisi yang lain? Kenapa sih nggak coba, kan yang ini kan sudah banyak gitu maksudnya, kenapa sih nggak kita coba? Karena hal yang menarik dari pastry, karena gini, ada banyak anggapan yang namanya kue ini tidak layak untuk dihargai mahal. Oh, itu banyak loh Pak. Ada yang beranggapan begitu ya? Banyak. Jadi saya nggak mau orang datang ke Lady Eve cuma sekedar beli kue, celebration, lalu security-nya yang makan. Wow. Itu sadis ya, maksudnya wasting. Ya, tapi dalam realitanya banyak hal seperti itu. Jadi begitu orang tidak punya appreciate terhadap si dessert ini. Nah, itu yang saya tidak pengen gitu. Bukan berarti akhirnya saya bikin ini jadi sesuatu yang mahal karena seperti itu, enggak. Tapi ada ide yang dikontribusikan ke dalam satu produk ini. Ada mimpinya, ada ceritanya, ada storytellingnya lah dalam si produk ini. Jadi dia nggak cuma lagi sekedar Bapak makan, nggak ada yang tersisa, nggak ada satu kenangannya, nggak ada satu memorinya. Nah itu yang saya nggak pengen dengan si produk Lady Eve. Itu yang saya coba, makanya muncul dengan kata-kata endless possibilities, karena betul the sky is the limit ya, maksudnya tidak ada batasan. Itu yang harus dieksplor terus. Jadi jangan terjebak dengan satu pakem yang itu aja. Misalnya contoh, misalnya sifon. Nggak ada masalah kok dengan sifon, tapi bagaimana caranya membuat si sifon ini menjadi sesuatu yang unik, lebih punya satu charm-nya sendiri gitu. Nggak cuma sekedar bikin sifon selesai jual, enggak gitu. Maksudnya kan yang menjadi pembeda yang akhirnya bisa membuat si sifon A dengan sifon B punya harga yang berbeda, karena ada value-nya ditambahkan, ada punya emosionalnya juga di dalamnya, seperti itu. Wow, jadi nggak heran kalau saya tadi di pembuka sudah menyampaikan kepada para sahabat Bareka,
Kalau Anda ingin mencoba sesuatu yang baru, mengeksplorasi berbagai ide, datanglah ke Lady Eve ya. Karena bukan hanya sekedar membeli kue, tapi Anda membeli bagaimana ide seseorang itu bisa diwujudkan di dalam suatu produk yang bisa dinikmati. Nah, untuk itu kita memang harus mengapresiasi bahwa untuk mewujudkan ide itu tidak melalui suatu hal yang atau perjalanan yang mudah. Ya, pasti akan melalui berbagai trial and error, dan itu harus di recovery biaya trial and errornya dalam harga produk yang ya bukan mahal, menurut saya sih yang rasional, yang logis ya. Bu, sebelum kita nanti eksplorasi mengenai keisengan Ibu dalam membuat berbagai produk yang hebat-hebat itu ya Bu ya, di mana outlet pertama akhirnya diputuskan dibuka? Outlet pertama di Gading Serpong, Pak. Di Gading Serpong? Betul, Tangerang, Gading Serpong. Kenapa pilih Gading Serpong? Karena waktu itu masuk Jakarta kayaknya nggak kuat. Jadi, kenapa Gading Serpong? Simple, karena memang mimpinya Jakarta. Hanya saja Jakarta kan dengan semua persaingannya, dengan semua kondisi yang ada, itu tuh menjadi mimpi yang agak di luar jangkauan. Jadi, kita mulai di Gading Serpong dengan pemikiran bahwa pada akhirnya orang yang bekerja di Jakarta sebenarnya mereka tidak tinggal di Jakarta secara umumnya ya, gitu maksudnya. Kantong pemukiman yang cukup berpotensi itu berada di luar Jakarta. Nah, salah satunya kantong pemukiman ini adalah di daerah Tangerang, Gading Serpong. Dan kalau di Gading Serpong kan sebenarnya cukup bagus ya sebenarnya. Cuma yang jadi challenge-nya adalah cuma satu, mengedukasi. Mengedukasi orang Gading Serpong? Mengedukasi orang Gading Serpong, karena bagaimana caranya supaya orang yang terbiasa bayar dessert misalnya, sorry saya sebut numbers, misalnya 20.000, mau spending sampai 70.000. Nah, proses edukasinya ini yang nggak gampang sih di awal. Nah, cuma melihat potensinya, saya bilang tetap bagus. Kenapa? Karena mereka mobilitasnya sebenarnya secara pergaulan, interaksi kerja atau apapun itu namanya justru di Jakarta kan. Jadi sebenarnya mereka tidak aneh untuk spending lebih. Hanya saja ketika mereka pulang dan harus seperti spending kayak di Jakarta, ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan kan mungkin. Emang bisa gitu maksudnya. Kok bisa di Serpong harganya lebih mahal gitu ya? Iya, jadi seperti itu. Tahun berapa itu Ibu Lulu di Gading Serpong membuka outlet pertama itu? Outlet pertama buka di 2017, Pak. 2017. 2017 kayaknya di pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun. Dan kita lihat memang dari 2017 sampai saat ini, kalau saja tidak terhambat oleh pandemi, itu juga pertumbuhan bisnis F&B di sana luar biasa cepat juga ya Bu ya? Cukup bagus ya Pak. Sebenarnya 2 tahun ini bisa dibilang kena ke semua aspek ya, semua aspek bisnis. Hanya saja memang betul kata Bapak, kalau misalnya dalam waktu 2 tahun ini tidak terjadi hambatan tertentu, bisnis sih saya bilang sih sudah akan cepat lajunya. Karena yang terjadi hari ini adalah bisa dibilang, tapi cukup menarik kalau untuk daerah Gading Serpong. Saya bisa lihat bahwa banyak sekali bisnis yang tumbuh di sana. Tetapi untuk bisnis yang sudah established sebelumnya, pasti dia mengalami satu proses. Karena kan 2 tahun itu waktu yang cukup panjang ya Pak ya, untuk bisa bertahan. Jadi ya challenge-nya adalah for the next 6 bulan inilah ke depan seperti apa sih bisnis ini. Baik. Ini outlet kedua, gerai kedua ini yang ada di Jalan Trogong Raya 29 yang sekarang kita lagi berbincang-bincang. Ini dibuka tahun berapa Ibu? 2019 Pak, sebelum COVID. Pas COVID Ibu buka ya? Atau sebelum COVID? Sebelum COVID? Jadi emang agak ngenes ya. Jadi 2019 kita lihat satu prospek, satu possibility, dan kita ngelihat juga growth Gading Serpong bagus. Jadi kita lihat juga bahwa Jakarta punya possibility yang lebih memungkinkan lagi. Karena dalam proses 2017 sampai 2019 kita ini punya banyak customer yang istilahnya datangnya dari Jakarta. Nah, dari Jakarta, jadi kenapa enggak gitu. Akhirnya 2019 kita buka, jalan, nggak lama COVID ya, udah kita tunggu. Jadi lebih banyak dalam waktu 2 tahun ini kita lebih ke arah wait and see untuk outlet ini ya, karena masih membentuk customer base-nya dalam proses. Kalau untuk Gading Serpong sudah tidak ada masalah karena dia sudah berjalan dengan ini. Hanya saja memang ini challenge banget untuk daerah Jakarta Selatan. Jadi ya makanya kemarin kayak saya ngobrol beberapa waktu lalu dengan Bapak, kita mau reopening lagi nih yang di daerah sini yang Jakarta Selatan. Itu ada tujuannya karena dalam waktu 2 tahun itu bisa dibilang
kayak on off ya untuk outlet yang di Jakarta Selatan ini. Iya. Oke. Karena ini masih on off, saya susah juga mengajukan pertanyaan. Kenapa, Pak? Apa beda selera orang Gading Serpong dengan selera orang Jakarta Selatan dalam memilih produk? Dalam memilih produk ada beberapa hal yang cukup menarik ya. Iya. Fruity base, salah satu produk yang disukai. Oleh? Vegan. Oh, vegan. Produk vegan. Jadi makanya juga ini kebetulan oleh juga. siapa itu? Yang disukai oleh semua pelanggan di Serpong dan di Jakarta Selatan atau di? Sebenarnya dua-duanya iya betul. Tetapi untuk vegan terutama saya bisa lihat bahwa kecenderungan paling besar itu datang dari Jakarta Selatan. Oh. Seperti itu. Kalau fruity base itu adalah kue-kue dengan isian fruit. Karena kebetulan untuk semua yang fruity base ini semua jamnya segala macam kan kita memang bikin sendiri ya Pak ya. Jadi di sini curiosity-nya lebih seperti itu. Tapi kurang lebih untuk hal lainnya sih sama. Baik. Dari berbagai kreasi Ibu dulu dalam buat cake itu yang Ibu taruh di brosurnya Lady Eve ataupun di Instagramnya Lady Eve Patisserie, mana produk yang termasuk tergolong best selling item? Best selling item kita salah satunya brownies sudah pasti ya Pak ya. Brownies ada salah satu brownies yang di sini sea salt caramel itu. Sea salt caramel. Iya, sea salt caramel itu salah satu favorit orang customer kita. Kalau untuk cake saya bisa bilang Indonesia Raya dan carrot cake. Indonesia Raya dan carrot cake. Yes, Indonesia Raya dan carrot cake. Nah ini mengenai Indonesia Raya, saya tadi juga sudah melihat ada yang whole cake-nya dipajang di gerainya Lady Eve Patisserie dan juga ada yang slice. Ya. Itu Indonesia Raya itu idenya gimana itu Bu? Itu seru banget Bu. Bener-bener Indonesia banget kalau aku lihat dan itu kombinasi yang banyak. Tapi saya juga nanti ingin eksplor dari penjelasan Ibu mengenai Indonesia Raya itu sebenarnya bagaimana Ibu mengkombinasikan berbagai flavor dan taste itu sehingga tidak saling tabrakan atau tertutup oleh satu yang terlalu dominan tapi bisa saling mengkomplement satu sama lain. Indonesia Raya, Bapak tanya idenya seperti apa? Oke, Indonesia Raya ini sebenarnya kalau ditanyain kenapa bermula itu simple banget kejadiannya. Iya. Saya cuma karena gini, pada waktu itu saya sudah punya semua base yang dibutuhkan untuk Indonesia Raya. Jadi kenapa enggak sih bikin satu kue yang menggabungkan semua jenis base ini? Jadi idenya muncul gitu aja. Nah, jalan seperti itu langsung. Kenapa namanya Indonesia Raya? Ya balik lagi karena bahan yang digunakan di sini adalah bahan-bahan umum yang banyak digunakan gitu di Indonesia gitu. Khas Indonesia. Kalau dibilang asli, mungkin ada beberapa item yang memang bukan khas Indonesia, tapi bisa dibilang ini jadi barang yang umum. Ada tape ya di dalamnya ya? Ada tape. Ada tape ya, seingat saya ya. Ada ubi. Ada ubi ungunya, ada labu kuning. Oh ya, labu kuning. Labu kuning, betul. Langsung ada si pisang. Ya, ada pisang, langsung ada ubi cilembu untuk isiannya. Ada ubi cilembu lagi, itu juga khas Indonesia. Khas Indonesia. Dan untuk bagian tengahnya isian di situ kita pakai ubi ungu yang diinfuse dengan pandan. Jadi ada rasa floralnya juga. Jadi Indonesia Raya artinya celebration buat kita, artinya sesuatu yang sifatnya ramai. Makanya kalau misalnya Bapak makan si Indonesia Raya ini, Bapak akan dapetin satu titik di mana flavornya itu akan burst out gitu, akan keluar karena si ubi ungu infused dengan si floral ini, dengan si pandan. Iya. Oke, jadi itu idenya Indonesia Raya ya. Nah, ide itu Ibu wujudkan dalam Indonesia Raya, tapi basis dari ide itu ketika Ibu mengkombinasikan berbagai flavor dan taste ya, flavor and taste, bagaimana Ibu memiliki satu kriteria? Kalau flavor apa harus bagaimana, kalau taste harus bagaimana, atau tekstur harus bagaimana, supaya itulah ciri khasnya Lady Eve. Sebenarnya kalau untuk flavor, yang paling penting bagi saya harus complementing ya, jadi saling mengisi. Saling mengisi. Jangan menggunakan sesuatu yang terlalu jauh. Contoh misalnya gini, Indonesia Raya ini kan semua elemennya adalah secara taste ya Pak ya. Secara taste itu bisa dibilang calm.
Calm. tenang. Tidak ada sesuatu yang terlalu outstanding, berlebihan. Mild juga ya. Ya, misalnya gini, agak susah buat saya menyelipkan base orange atau base lemon base ke dalam si komponen Indonesia Raya ini karena dia akan bentrok dengan si rasa labu yang nggak manisnya samar-samar. Iya, nanti jadi ada sesuatu yang agak aneh. Kalau misalnya saya mau gabungkan bisa saja, tetapi saya harus punya bridgingnya antara si lemon base ini, misalnya kalau saya tetap nekat masukin ya, dengan si labu atau dengan si kue yang lainnya. Karena kalau cuma sekedar di pairing dengan labu, oke, dia ada no problem. Tapi lemon ketemu pisang. Kan ada pisang di sini. Iya, ada pisang di base-nya. Betul, dan pisang ini dia punya satu taste yang bisa dibilang spesifik. Terlebih saya tambahkan sedikit cinnamon. Jadi ini bakal bentrok banget. Karena yang satu rasanya earthy banget, yang satu rasanya fruity. Nah, jadi saya perlu bridging. Makanya di sini juga salah satu yang jembatan. Tadi saya udah bilang ubi cilembu ya Pak, jadi isian. Ubi cilembu ini juga salah satu pilihan yang dilakukan untuk jadi jembatan. Karena kalau Bapak perhatikan, itu frosting yang saya pakai cream cheese, asam. Jadi saya perlu tone down. Jadi saya perlu turunkan. Jadi kalau waktu saya turunkan, nggak mungkin saya turunkan pakai mangga. Ibaratnya gitu ya Pak ya. Malah naik lagi. Malah naik rasanya. Jadi saya perlu bikin dia calm. Tetapi kalau semuanya calm, itu kan boring. Jadi muncullah si ubi ungu yang infused dengan pandan. Dia ada punya satu flavor yang nanti kalau misalnya Bapak coba, dia punya flavornya itu yang akan muncul di akhir yang keluar gitu. Nah, ini yang makanya kenapa namanya Indonesia Raya dan kenapa kue ini rame dekorasinya ya karena itu buat celebration sebenarnya idenya. Celebration berbagai hal yang plural. Ya, apapun itu. Tapi saling melengkapi. Betul. Bukan saling ribut satu sama lain. Betul, setuju. Oke, itu Indonesia Raya ya Bu ya? Betul, Indonesia Raya. Namun saya juga ada lihat satu hal lagi yang menarik, yaitu orange lemon sebaliknya. Itu kalau Indonesia Raya kan tadi calm ya Bu ya, suasananya walaupun rame ya. Tapi orange lemon ini nggak rame, cuman dominan tuh dengan rasa asam atau apa. Itu gimana itu Bu, orange lemon itu tuh? Ibu kenapa kepikir ngasih itu? Orange lemon, kalau kita ngomongin orange, intinya sih sama sih Pak. Lemon punya satu ibaratnya kelebihan dan kekurangan. Terlalu banyak lemon, terlalu sour, acidic, betul. Acidic. Si orange dibilang dia asam tidak sebenarnya, dia punya sweetnya. Dan dia ada bitternya. Bitternya ini bisa memutus si rasa asam dari si lemon. Jadi ketika makan yang perlu dieksplor adalah kita punya sensorik sebenarnya. Sensorik kita itu tidak boleh makan misterinya terpecahkan di awal, tetapi harus dari proses awal sampai akhir itu ini apalagi nih, ini apalagi. Bikin orang, itu yang membuat orang itu tidak berhenti dengan satu suapan pertama. Itu tujuannya seperti itu. Jadi kenapa waktu itu orange lemon ya simple saja, karena kalau ini hanya si lemon aja, bisa nggak? Bisa, tetapi misterinya terpecahkan di awal, selesai gitu. Jadi kenapa nggak dimainkan dengan lainnya? Dan orange lemon yang tadi Bapak sebut, itu ada di dalamnya ada strawberry rubabnya loh. Ada strawberry rubabnya juga? Iya. Jadi tidak hanya semata dua itu ya, lemon dan orange. Enggak, jadi ada strawberry rubab itu, rubab ini kan dia punya asamnya juga. Dia ngasih personality dengan si strawberry yang kalau saya bilang sih strawberry ya rasanya gitu-gitu aja, boring ya gitu. Benar. Tapi kalau saya kasihnya dengan raspberry terlalu asam, nggak cocok. Jadi paling cocok ketemu dengan si strawberry. Nah, ini jadi dia menciptakan satu harmoni taste yang nggak gitu-gitu aja. Jadi ada surprise lagi, another layer of surprise, another layer dari seperti itu. Kayaknya Ibu lebih cocok jadi penulis deh. Karena kreasi-kreasi dari Ibu tuh memiliki suatu cerita yang seru dalam kombinasi suatu produk. Bu, dari berbagai produk cake itu yang Ibu rekomendasi kalau kita lagi menikmati kopi, secangkir kopi,
sambil duduk-duduk menikmati taman yang ada di gerai Lady Eve Patisserie, apa cake yang paling pas di pairing dengan minuman kopi? Ada Kopi. rekomendasi? Kopi dan teh mempunyai karakter yang berbeda ya. Iya. Kopi dia punya satu taste yang cukup kuat ya. Kalau taste yang kuat, saya akan cenderung dengan taste yang tidak satu. Kopi punya basic acidic dan fruity ya biasanya. Saya akan pilih taste yang tidak akan terlalu dominan dan berat kalau untuk kopi. Kalaupun dia ketemu dengan coklat, ini akan ketemu dengan coklat yang sifatnya dia bukan berarti dia sweet, tapi bukan yang sifatnya kayak dark coklat 100% atau 80%, enggak. Bitter sour. Iya, enggak. Karena udah dapet, ngapain kita merusak kan gini, si kopi ini kan sudah punya taste yang spesifik, bitter, sour. Jadi satu yang muncul lagi, ini lebih baik sesuatu yang sifat secara taste-nya berbeda. Tetapi tidak akan saya suggest misalnya ketemu dengan rose. Oh, oke. Karena rose terlalu mild. Nggak matching ya? Nggak matching, jadi si kopi nanti malah ngebunuh si taste si rose ini. Karena waktu kita minum kopi, kita punya mulut ini kan tercoated dengan si flavor aroma kopi ya, baik mulut ataupun hidung gitu. Jadi kita nggak bisa kasih dia dengan aroma atau cake yang flavor base-nya terlalu lemah, tetapi juga tidak boleh yang terlalu kuat. Susah ya? Sebenarnya nggak susah sih Pak, nggak susah. Cuma nggak susah itu kenapa? Kalau dipraktekin gampang kok Pak, cuma tinggal coba-cobain aja. Buat ibu dulu gampang, buat kita nggak gampang. Enggak. Kalau di sini, kalau kita di Lady Eve, satu kemampuan yang anak-anak punya di sini, tim yang ada di sini adalah kemampuan untuk mensuggest. Mereka bisa memberikan suggestion Kepada pelanggan. kepada si pelanggan, kepada customer, dan yang kedua juga taste itu preference masing-masing orang itu kan personal ya Pak ya. Personal masing-masing, kita nggak bisa paksakan apa yang dibilang enak sama saya belum tentu enak buat Bapak. Makanya kenapa di sini kita ada tester. Tester itu penting buat kita karena penting juga buat customer karena ini nggak cuma sekedar penampilan, ini masalah selera. Jadi orang boleh mencoba untuk tahu pilihan mana yang cocok. Iya. Kayak gitu sih. Jadi jangan beli kucing dalam karung. Setuju. Kelihatannya looknya nice, tapi begitu dicoba bukannya tidak enak tapi tidak cocok. Tidak cocok, dengan betul. seleranya dia ya. Maka memastikan bahwa seleranya sudah pas dan juga akhirnya tentunya looknya, penampilannya. Oke Bu, berikutnya ya. Tadi Ibu menjelaskan gerai yang nyaman dan seru ini di Trogong Raya 29 Ibu buka mungkin beberapa saat sebelum pandemi hadir ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Betul. Apa dampaknya pandemi ini terhadap bisnis Lady Eve Patisserie? Kita tidak lihat hanya di gerai ini, tapi secara umum. Apakah ada dampak penurunan atau justru saya melihat di beberapa tempat yang lain katanya mereka malah meningkat, meroket gara-gara pandemi? Kalau secara umum bisa dibilang naik sih Pak. Sebenarnya dalam periode dari awal pandemi sampai kita ngukur dari awal sampai akhir ya. Iya. Ada hal yang cukup surprise naik karena bisa dibilang orang ketika tidak melakukan aktivitas di luar. Iya. Untuk beberapa orang, beberapa ini ya golongan tertentu bisa dibilang sebenarnya spending mereka jadi lebih besar ya. Naik ya. Karena curiosity-nya juga dan ini juga kan ditunjang dengan semua yang berkaitan dengan online, marketplace, digital juga. Digital platformnya ya. Betul, digital platform juga mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam waktu 2 tahun. Yeah. Dan itu menunjang bisnis-bisnis yang seperti ini. Iya. Pertanyaannya adalah apakah ini akan menjadi long term effect? Exactly. Apakah ini hanya kejutan sesaat? Karena bisa dibilang banyak sekali bisnis serupa muncul, jebret, big volume. Tapi ketika nanti ini menjadi normal, saya bilang nggak akan kembali lagi kayak awal sama ya dalam artian 100% seperti sebelum COVID. Tapi ketika ini sudah mulai menjadi normal, apakah ini masih bisa sustain? Karena itu tadi orang jadi dengan satu perangkat elektronik mempunyai banyak pilihan,
ini kan mengkompensasi dengan hal yang tidak bisa mereka lakukan untuk pergi keluar, bertemu dengan orang atau jalan kemana. Nah itu seperti itu. Jadi ada plus dan minus. Jadi secara umum bisa dibilang ini naik sebenarnya. Tetapi dalam periode awal ketika terjadi COVID, ini bencana sih Pak secara umum. Iya, karena bisa dibilang tidak ada manual book yang bisa menjadi guidance buat pelaku bisnis manapun ya. Bagaimana cara melewati periode ini, tidak ada sama sekali. Semuanya gamang dan bingung ya? Gamang dan bingung, dan bahkan pada waktu itu kita sampai tutup outlet ini sampai 5 bulan mungkin. Baru buka udah tutup 5 bulan? Iya, baru buka nggak lama. Waktu itu kita lagi mulai aktivasi tempat ini, lalu kita tutup sampai 5 bulanan, dan itu kan cukup berasa. Hanya saja memang keputusan itu dilakukan dengan kondisi outlet utama tetap buka, tapi dengan kondisi pada waktu itu kita tidak buka ini secara outlooknya tuh tetap tutup seperti itu. Jadi operasional yang tetap jalan. Karena memang aturan dari pemerintah waktu itu juga sudah sangat ketat sekali ya, Bu ya? Ketat dan yang pasti sih membingungkan buat pelaku bisnis. Membingungkan. Pada waktu itu. Jadi kita bisa lihat juga bahwa tidak hanya sebagian orang yang menghadapi kebingungan ketika di awal-awal pandemi diterapkan berbagai peraturan dari pemerintah, bagaimana sih mereka harus bersikap dan menjalankan bisnisnya. Namun di Lady Eve juga menghadapi kondisi yang sama, namun bisnis tetap harus berjalan, apapun harus tetap dilalui, dan kita senang sekali bahwa hari ini ketika kita datang ke gerai Lady Eve Patisserie yang di Jalan Trogong Raya, cake-cake yang cantik sudah tertata kembali dan bisa kita nikmati kembali. Bu Lulu, bagaimana Lady Eve Patisserie menerapkan protokol kesehatan sehingga bisa mengikuti atau sejalan dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi ini? Perkara protokol kesehatan ini kan memang bukan main-main ya Pak ya, karena ini kena ke semua proses yang terjadi pada akhirnya. Jadi yang pasti kalau untuk di internal kita yang kita lakukan berkala pada waktu itu sekarang adalah melakukan pengecekan secara berkala rutin untuk tim karyawan sudah pasti. Lalu juga penggunaan, kalau kayak sarung tangan memang sudah dari awal sebelum pandemi udah pakai, jadi kita nggak ada isu untuk itu. Paling ya udah pasti sudah pasti harus masker, seperti itu. Dan kayak untuk dalam operasional balik lagi tidak dipungkiri mereka melakukan proses perjalanan dari titik A ke titik B, nggak mau memang mereka harus ganti, mereka punya baju, langsung sepatu juga mesti disemprot seperti itu. Jadi itu hal yang terjadi di tempat kita. Lalu bagaimana kaitannya kalau ini dengan customer? Sebentar Bu, mereka semua sudah divaksinasi juga sekarang ya? Semua sudah vaksinasi semua ya? Vaksin, berarti itu juga salah satu kondisi yang Ibu terapkan untuk di timnya Lady Eve, bahwa mereka sekarang itu semua sudah divaksinasi? Sudah divaksin, karena balik lagi Pak, hari ini kan ini situasi yang kita nggak ngerti ya seperti apa. Jadi apapun yang minimal dan maksimal yang harus kita lakukan diupayakan lah sebisa mungkin seperti itu. Nah tadi kalau ceritanya bagaimana kalau kaitannya dengan customer? Praktis ada beberapa hal yang kita sesuaikan di dalam operasional. Jadi di dalam operasional ini, terutama di outlet yang Gading Serpong, salah satu yang terjadi adalah memang kita harus ambil keputusan waktu itu kita tidak menaruh display sama sekali. Oh, displaynya tidak ada sama sekali. Bahkan sampai outlet yang di sini juga. Jadi kita hanya menaruh packaging saja. Kenapa saya tidak menaruh display? Karena untuk meminimalkan terjadinya perputaran barang, karena mau nggak mau kan mesti di-prepare ke dalam segala macam, bisa saja artinya dari pagi sore gitu misalnya seperti itu. Jadi saya meminimalkan hal-hal yang bisa terjadi pada waktu itu. Lalu untuk produk sendiri sudah pasti sebelum ke produk, customer juga udah pasti mereka punya protokolnya ya seperti itu. Lalu ada juga hand sanitizer yang seperti yang kita sudah siapkan. Anak di depan juga menggunakan sarung tangan. Untuk produk sendiri terutama kita selalu biasakan untuk di wrapping, double wrapping seperti itu. Iya, double wrapping. Jadi untuk memastikan kontaminasi itu apapun yang terjadi tidak terjadi di packaging di dalam di si barang itu. Itu sih yang sudah pasti sih Pak. Oke. Jadi
internal dilakukan, untuk customer juga dilakukan ya. Harus. Oke, ya Bu. Itu kan merupakan juga upaya Ibu untuk menjaga pelanggan itu supaya memiliki kepercayaan yang kuat terhadap bagaimana Lady Eve melayani mereka ya Bu ya. Secara umum juga bagaimana Lady Eve itu menjaga kesetiaan pelanggan? Pasti kan Ibu punya database, atau mungkin Ibu sudah tahu si A, si B, atau tadi Ibu jelaskan juga bahwa staff yang ada di outlet itu wajib bisa memberikan rekomendasi kepada pelanggan. Nah, bagaimana sih Ibu hal-hal yang Ibu lakukan untuk menjaga kesetiaan pelanggan? Karena ini kan pelanggan Ibu nih yang sanggup beli dengan harga premium, itu kan pasti orang-orang yang spesial juga gitu loh Bu. Yang pasti kita tidak menempatkan gimana ya, kalau yang untuk customer, satu yang pasti yang mereka butuhkan adalah service. Jadi service itu luas cakupannya. Iya. Yang kita pastikan satu, kalau ini terkait dengan barang, ketika ada sesuatu yang menjadi concern mereka, kita nggak pernah setengah hati untuk memfollow up itu. Kalau memang ternyata langkah yang harus dilakukan adalah mengembalikan barang tersebut, hanya karena misalnya gini, namanya operation ya Pak ya, kadang-kadang satu produk terkena dengan satu coloring, nggak sengaja nih, karena kan powder ya, jadi warnanya agak hijau. Customer ini concern, dia udah beli, dia bawa pulang, lalu dia bilang, telepon, Mbak, kok ini ada hijau-hijau, ini apa ya? Gitu misalnya. Kita sudah jelaskan, tapi kan balik lagi ini masalah nyaman dan tidak nyaman buat orang tersebut. Jadi kita nggak ada masalah untuk si customer ini untuk membalikan barang. Jadi balikan barang, kita tukar lagi. Yang kita mesti perhatikan berarti adalah operasional di dalam, jangan sampai misalnya menimbulkan satu apa istilahnya keraguan-raguan gitu seperti itu. Jadi kita nggak pernah ambil langkah setengah-setengah untuk hal-hal seperti ini. Jadi kalau terjadi sesuatu yang sifatnya komplain atau apapun namanya, kita langsung follow up dengan cepat, pastikan bahwa yang terjadi itu dibereskan dalam waktu 1x24 jam. Itu udah wajib banget seperti itu. Lalu bagaimana how to maintain your customer dalam artian yang lebih personal lagi ya, dalam artian yang lebih dalam artian service dari store kepada si customer. Satu yang pasti adalah anak yang berada di dalam operasional kita ini bukan cuma sekedar orang yang operating mesin gitu, seperti itu, enggak. Dia harus punya knowledge, misalnya kayak Bapak nih datang ke outlet, Pak Petrus sukanya yang Irish coffee cream misalnya, kalau brownies Bapak suka kopi misalnya, dia harus sampai punya satu istilahnya apa ya, familiarity, maksudnya familiar dengan produknya itu sendiri, dengan si customer-nya dan si customer preference-nya. Customer preference dalam artian namanya, dalam artian istilahnya produk yang dia suka apa gitu. Bukan berarti kita SKSD, bukan, tapi kan ini kan hal yang penting ya, karena pada waktu kita tahu preference Bapak, misalnya Bapak suka kopi, ada kemungkinan bahwa Bapak tidak akan suka cinnamon, contoh, atau ada kemungkinan Bapak tidak akan suka produk-produk dengan taste yang terlalu mild, soft, atau satu produk tertentu. Jadi ini adalah proses di mana ketika mereka tahu customer ini punya preference tertentu, mereka bisa greeting by name, mereka bisa memberikan personalifikasi yang apa istilahnya, personal service-nya, pada akhirnya membuat mereka terbiasa juga untuk tahu, dan kita juga untuk tahu Bapak ini sebenarnya ketika opsi A nggak suka, opsi B nggak suka nih, bukan nggak suka, opsi A sudah terbiasa, saya bisa berikan opsi B, C, D, E-nya yang mana, kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar saya memvaluekan Bapak karena Bapak datang pakai parkirnya pakai mobil apa gitu misalnya, enggak seperti itu, tapi yang kita tahu adalah Bapak ini sukanya seperti apa gitu. Seperti itu sih, karena balik lagi yang membedakan pada akhirnya adalah bagaimana kita menservis si customer ini. Dan secara rutin juga setiap kali ada produk baru kita selalu menginfokan kepada customer. Seperti itu sih. Jadi treating the customer as a really not boss but as an important person ya. Important person. Jadi yang penting adalah kalau buat saya customer itu bukan raja, tapi penting. Karena kalau saya perlakukan customer aja berarti saya siap diinjak-injak. Saya nggak mau kayak gitu, karena
Karena ini juga penting buat tim, buat anak-anak, karena bagaimana membangun percaya diri mereka Percaya diri. ketika harus berhadapan, betul kata Bapak, kuenya mahal, jadi pasti akan ada orang-orang spesifik yang datang. Nah, jangan sampai mereka kalah banting dengan si orang spesifik ini hanya gara-gara dia ngomongnya mungkin lebih boasting, padahal mungkin enggak gitu misalnya. Tapi jadi mereka bisa menempatkan diri sama dan bisa berbicara dengan lugas dan nyaman, luwes juga seperti itu. Wow, oke Bu. Tentunya ini adalah salah satu cara bagaimana customer itu juga nyaman ya Bu ya, sehingga dia akan kembali dan kembali lagi. Betul. Bu, perbandingan antara penjualan yang customer-nya datang atau incoming customer dengan penjualan online tuh berapa banding berapa Bu? Karena kita start awal di sini Lady Eve ini dari online ya Pak ya. Online. Kita startnya dari online. Jadi waktu saya berbicara contoh kayak outlet Gading Serpong. Iya. Di sini walk-in customer ini bisa dibilang tidak sebanyak dengan customer yang by phone, by call. Okay. Karena akhirnya tercipta habit. Karena toh juga outlet kita yang kayak di Gading Serpong itu lebih ke arah grab and go ya. Jadi misalnya pesen, datang, ambil, udah gitu. Dan seperti itu yang terjadi. Nah, ini juga yang menjadi challenge untuk outlet yang ini karena treatnya akan berbeda. Karena arealnya juga sudah pasti berbeda. Jadi ini yang kita lagi coba untuk garap komunikasikan bagaimana caranya untuk istilahnya mendevelop berdasarkan satu area tertentu atau demografik tertentu yang berbeda. Kalau customer ingin memesan secara online itu aplikasinya di mana aja? Definisi online di sini sebenarnya ada beberapa. Satu bisa lewat marketplace kan, itu online sudah Ibu pasti. ada ya, jadi kayak saya bilang kayak GoFood, GrabFood ada? Kita ada di Grab, kita ada di Tokopedia. Tokopedia juga Tokopedia ada. Untuk di daerah Jakarta Selatan kita ada Tokopedia, Grab juga ada. Dan selain itu kalau online, definisi online adalah mereka langsung berkomunikasi melalui WA ataupun phone. Telepon. Karena banyak di sini, makanya kan kita ada website juga Pak. Dari website itu kan di-linkkan ke WA outlet. Nah itu jadi mereka komunikasinya langsung ke situ. Jadi ini memudahkan juga buat si customer dan prosesnya sih cuma tinggal transfer. Karena kan dari dulu kita online ya Pak ya. Jadi maksudnya sebelum punya physical store kita semuanya prosesnya ya transfer. Jadi ketika COVID ini terjadi, ini juga bukan sesuatu yang terlalu aneh buat kita untuk itu tadi proses transfer segala macam dan konfirmasinya. Dan customer kita karena kita punya website juga banyak juga customer yang datangnya dari luar, orang Indonesia di luar ataupun juga foreigner seperti itu. Jadi maksudnya mereka memesan dari luar negeri? Mereka memesan dari luar negeri, melakukan transaksi banking transaction, udah gitu konfirmasi semuanya beres. Kuenya dikirim kemana? Ke relasi yang ada di sini. Ke relasi yang ada di sini, bukannya ke negara? Enggak, enggak. Karena kita ada keterbatasan, hanya ada beberapa produk yang kita memungkinkan untuk kita kirim untuk perjalanan yang jauh. Baik, pertanyaan yang terakhir adalah, Ibu kan memiliki kemampuan teknikal yang sudah jelas clear karena Ibu dulu adalah seorang technical chef dan juga kemudian Ibu mengelola toko atau gerai usaha pastry Ibu. Umpama saya ingin menanyakan begini, dalam membuat cake, Ibu nggak perlu memberikan secara spesifik informasinya, tapi secara umum dalam membuat cake ya, karena Ibu ada cake, ada cookies ya. Dalam membuat cake itu tips apa dari seorang chef di Lady Eve itu agar cake-nya itu bisa memberikan hasil yang maksimal bagi orang yang menikmatinya? Tipsnya apa tuh? Katakan lagi, mulai dari bahan bakunya, prosesnya, sampai pada saat finishingnya. Harusnya apa Bu kriterianya supaya cake itu bisa hasilnya maksimal? Cake bisa menjadi maksimal. Kalau saya berbicara dari sisi orang teknikal, yang pasti kita harus tahu bahan yang kita gunakan. Tahu bahan yang digunakan. Jadi bahan yang digunakan itu kita harus tahu kelemahan dan kekurangannya. Kelemahan dan kelebihannya. Kelemahan dan kelebihannya, sorry. Dan kelebihannya karena ini juga tidak menjamin bahwa menggunakan barang yang paling bagus menghasilkan kualitas produk yang paling bagus ketika
metode yang digunakan tidak tepat. Oh, jadi harus tahu metode yang cara pakainya, cara memprosesnya. Betul. Jadi kita harus tahu barangnya. Ya. Kita harus tahu metodenya yang paling cocok bagaimana. Dan kita harus tahu pairingnya seperti apa. Pairing. Karena misalnya saya bisa saja pakai coklat yang paling bagus di dunia dengan rasa yang paling bitter. Semua orang chef akan bilang, wah ini taste-nya excellent banget. Tetapi saya tidak punya cukup knowledge untuk memproses ini. Lalu saya tidak punya cukup knowledge untuk mempairing ini. Ujungnya disaster. Malah orang yang menggunakan barang yang tidak sebagus ini, tapi dengan pengetahuan yang lebih bagus, dengan pengetahuan yang lebih detail lagi tentang pairingnya, bisa memberikan end up produk yang lebih bagus daripada si barang yang ini. Jadi saya bilang bahwa produk yang paling bagus, paling berkualitas itu tidak akan ada suaranya kalau tidak ditunjang dengan kemampuan kita terhadap si pengolahan dan si pairing yang akan dilakukan dengan si barang ini. Seperti itu. Oke. Berarti pertama kita pahami karakter dari bahan bakunya. Betul. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, sumbernya ini dari mana. Mama kalau dairy itu dia sudah melalui mama butter gitu ya Bu ya. Itu susunya mungkin susu yang bagaimana prosesnya. Kalau lebih detail kita mengetahui mungkin lebih baik lagi ya. Lebih baik karena kan bisa saja misalnya ternyata butter yang saya pakai adalah butter yang average. Kita tahu average, ternyata kandungan airnya banyak, itu kan kekurangan Pak. Iya. Kandungan airnya banyak, langsung dia punya taste yang tidak terlalu ini. Tetapi ketika saya mengolah, karena saya tahu water content-nya tinggi, humidity-nya tinggi, saya kurangi sesuatu yang sifatnya humidity. Watery juga, liquid juga di resepnya Ibu. Jadi yang terjadi adalah adjustment di dalam resipi. Jadi dari barang yang bagus, ketika kita tahu metode, kita tahu bagaimana cara mengkombinasikannya, ini akan menjadi satu produk yang sangat luar biasa bagus. Saya yakin soal itu. Tetapi ketika ini barang bagus, tapi kita nggak ngerti proses-prosesnya, ya ini yang jadi problem. Bu, kalau dari sisi, tadi bahan baku ya Bu ya, nah sekarang diproses, pada pembuatan cake itu proses itu yang paling kritikal di mana? Kritikal? Saya sering berhadapan, karena ini saya sering bertemu dengan customer ya. Mereka terlalu textbook ya kadang-kadang dengan satu metode. Jadi proses itu adalah untuk mengenali ketika terjadi chemical reaction tertentu dalam prosesnya, kita tahu kapan ini harus berhenti atau ini harus tetap dilanjutkan. Ini yang kadang-kadang tidak dimengerti. Jadi mereka terlalu ikut textbook, misalnya kecepatan speed tinggi, 5 menit langsung. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang bilang, kok kue saya gagal? Karena tidak diiringi dengan kemampuan untuk melihat. Ini sudah saatnya stop. Yes. Karena mungkin, sorry ya saya potong. Jadi mixer di tempatnya Bu Lulu mungkin motornya masih baru. Mixer di rumah si Ibu itu motornya udah lama. Betul. Atau ternyata temperatur di tempat saya bekerja itu misalnya lebih panas, di tempat dia lebih dingin. Jadi pasti akan ada terjadi chemical reaction tertentu yang efeknya terhadap si produk ini. Jadi itu yang terjadi gitu, yang sering terjadi. Jadi tidak punya satu saya nggak bilang orang nggak punya logika, tapi di sini kan dalam mengerjakan suatu proses itu kan ada satu proses berpikir yang harus runtut. Nah ini yang tidak terjadi. Dia textbook aja ya? Textbook aja. Oh, ini di buku atau di resep tulisnya begini. Padahal di resep yang bikin resep suasana ruangannya dingin. Sementara ruangannya nggak pakai AC waktu bikin. Betul. Saya pernah punya kejadian klien waktu saya masih bekerja. Pengambilan dia cukup besar. Kebetulan non dairy produk yang diambil dan sebelumnya dia menggunakan produk A, non dairy A. Nah, ketika dia menggunakan non dairy produk dari tempat saya bekerja dulu, muncullah satu komplain. Komplainnya cukup ini ya, karena satu komplain dari ini itu bisa kehilangan omset sekian yang cukup besar. Jadi yang terjadi adalah ternyata proses handlingnya. Jadi proses handling yang terjadi adalah dengan produk A, produk ini datang sudah dengan kondisi thawing. Jadi ketika dia diaduk, kondisi produk itu temperaturnya misalnya gini, thawing itu kan suhu ruangan misalnya. Ketika disimpan di chiller, akhirnya suhunya kurang lebih sekitar 5-10 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, produk yang kita
gantikan ini kita kirim dengan kondisi frozen. Mereka towing kan, betul. Tapi ketika mereka towing, itu kondisinya datang dengan frozen, masih nempel, sekian palet ibaratnya. Jadi ketika towing, temperaturnya bukan lagi dalam artian 5-10 derajat. Karena di tengah-tengahnya masih ada es. Jadi in total dia punya temperatur itu saya yakin itu pasti di bawah 5 derajat. Ketika dia ini diaduk, diproses jadi produk, akhirnya dia dekorasi dan dikasih coloring misalnya, ya Pak, kondensasi kan? Pewarnanya keluar lewat air. Nah, chaos. Jadi ada hal-hal seperti ini dan ini hal-hal yang sangat sifatnya technical seperti itu sih. Oke, berarti logika dan analisis yang tepat juga harus dimiliki ya ketika melakukan proses ya. Betul, dan ini bukan sesuatu yang sifatnya ada di dalam manual booknya loh. Jadi ini yang ada karena kita sudah punya frame besarnya, cara berpikir terhadap kondisi tertentu produk itu harus bagaimana. Jadi ketika ini terjadi kita langsung bisa tahu bahwa ini correlated dengan ini loh, gitu. Ini terjadi kayak ini. Jadi begitu ketahuan kayak tadi case-nya, akhirnya produk itu dikirimkan dalam kondisi yang benar-benar sudah towing, sudah baik, sudah cair semuanya. Jadi ketika dikirim ke customer, begitu digunakan tidak ada isu. Oke. Yang berikutnya tahap ujung adalah di proses garnishing ya, biasanya ya Bu ya. Kan nggak mungkin cake itu cuma begitu aja. Akan ada ditata dengan apa mungkin. Garnish, kalau garnish itu lebih ke arah satu, kalau buat saya garnish itu harus punya korelasi dengan bagian dalam. Bagian dalamnya. Lalu garnish itu harus sesuatu yang istilahnya punya durasi waktu tertentu. Contoh misalnya saya dekorasi kue dengan caramel decoration, ternyata cuma bertahan 30 menit karena karamelnya langsung ambles gitu. Itu kan nggak ini. Dan dekorasi itu sifatnya adalah untuk menutupi kekurangan dari si produk itu. Jadi ya, karena produk itu tanpa dekorasi kan naked ya. Jadi ini adalah untuk mengupgrade, menciptakan story-nya gitu. Jadi supaya dia punya lebih, ketika orang melihat, misalnya Bapak ngelihat cheesecake tanpa strawberry di atasnya, polos aja kan akan berbeda dengan si cheesecake yang ada strawberry-nya udah dekorasi. Value-nya pun akan naik gitu. Jadi dekorasi ini tergantung dari si kreator karena ini adalah kanvasnya. Tetapi ide yang paling utama adalah dekorasi harus punya tujuan untuk meningkatkan value dari si barang tersebut. Jadi ada value yang ditambahkan lagi dari dekorasi itu ya. Jadi juga harus jangan apa ya, jangan tidak ada hubungan ya Bu ya. Kalau mama dalamnya memakai labu tadi bilang ya, mungkin di atasnya ada cang labu atau apa gitu. Bisa jadi kayak gitu, tapi bukan berarti juga lagunya, tapi mesti ada artistiknya ya gitu maksudnya. Seperti Indonesia Raya, saya lihat luar biasa itu ya. Ada keripik yang ubi yang warna ungu yang menjadi hiasan dari Indonesia Raya, itu juga membuat tampilan Indonesia Raya itu jadi lebih menggelora lagi kecantikannya. Bu Lulu, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bapak. Juga pengetahuan dan pengalaman yang Ibu berikan buat para sahabat Bareka. Semoga dengan apa yang Ibu jelaskan bisa menambah semangat, inspirasi bagi mereka untuk bisa mengeksplorasi rasa dan juga kemampuan mereka kalau seandainya mereka adalah seorang juga pembuat kue dan tertarik untuk datang ke Lady Eve Patisserie yang ada di Jalan Trogong Raya nomor 29 di Jakarta Selatan atau di daerah Gading Serpong bisa. Daerah Gading Serpong. Dan satu yang pasti setiap kali datang jangan pernah sungkan untuk minta tester. Jangan sungkan minta tester. Kalau orang lain takut diminta tester, kalau Ibu Lulu malah bilang jangan sungkan minta tester. Ini memang Ibu Lulu ini adalah orang yang berani mengambil satu pemikiran yang berbeda dari orang lain. Sekali lagi terima kasih Bu, sehat Sama-sama, selalu Pak. Terima kasih juga dan buat juga Pak sukses Petrus. usahanya untuk Lady Eve Patisserie dan juga untuk tim Ibu semuanya semakin kompak dan semangat. Thank you, terima kasih juga untuk kunjungan. Baik sahabat Bareka, kita akhiri bincang-bincang kita dengan Ibu Lulu Andini, pastry chef dari Lady Eve Patisserie. Pastikan sekali lagi Anda lihat kreasi-kreasinya di Instagram Lady Eve Patisserie atau langsung datang ke outletnya Lady Eve Patisserie.
Sampai jumpa di acara yang berikutnya.